Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah metode menanam dengan tidak menggunakan tanah, melainkan dengan air yang menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Lalu, mengapa harus hidroponik? Menanam dengan sistem hidroponik dapat dilakukan di mana saja, tidak memerlukan tanah dan lahan yang luas, sehingga siapapun dapat menanam dan tidak perlu khawatir karena tidak memiliki lahan di rumah. Hidroponik terdiri dari banyak sistem atau teknik, namun yang akan dibahas kali ini adalah 4 macam teknik. Yang pertama adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem ini menggunakan sirkulasi nutrisi yang disirkulasikan atau dialirkan dengan tipis atau tidak menggenang selama 24 jam dan bertujuan agar tanaman mendapat nutrisi, air, dan oksigen secara bersamaan. Sistem NFT harus menggunakan listrik untuk memompa air dan nutrisi. Air dan nutrisi dipompa dari tandon ke seluruh akar tanaman dan dialirkan ke tandon kembali. Karena memerlukan listrik untuk mengalirkan air dan nutrisi selama 24 jam, maka perlu menghindari mati listrik. Apabila air dan nutrisi tidak dialirkan, tanaman akan cepat layu karena kekurangan unsur hara. Yang kedua adalah sistem DFT atau Deep Flow Technique. Sistem ini hampir sama dengan NFT. Sistem ini menggunakan listrik dan pompa, namun sistem ini mensirkulasikan air dan nutrisi dengan metode genangan. Genangan berguna agar akar dapat mendapatkan air dan nutrisi dengan baik karena akar terendam air dan nutrisi. Namun, genangan tidak boleh terlalu tinggi, akar tidak boleh terendam penuh, karena dapat menyebabkan akar menjadi busuk. Tidak perlu khawatir apabila terjadi mati listrik karena akar akan tetap mendapat air dan nutrisi berkat air dan nutrisi yang tergenang. Namun harus dipastikan agar nutrisi tidak mengendap. Yang ketiga adalah sistem wick atau sumbu. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana karena tidak memerlukan modal yang besar, listrik, dan instalasi khusus. Sistem ini menggunakan kain flanel sebagai sumbu untuk menyerap air dan nutrisi agar sampai ke root dan akar tanaman. Sistem wick memerlukan pengadukan dan pergantian nutrisi agar tanaman tetap mendapat oksigen dan nutrisi tidak mengendap, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Wadah yang dapat digunakan adalah tandon atau baskom, pot panjang tanpa lubang, botol, atau wadah lainnya. Yang keempat adalah sistem rakit apung. Sistem ini mirip dengan sistem wick. Namun, pada sistem ini, air dan nutrisi langsung diserap oleh akar dan tidak menggunakan sumbu atau kain flanel. Sistem ini menggunakan styrofoam sebagai media apung di atas air dan dapat menggunakan listrik ataupun tidak. Listrik digunakan apabila perlu untuk penggerak aerator. Sekarang kita bisa memulai menanam dengan hidroponik. Kali ini kita akan menggunakan sistem wick dengan tanaman kangkung. Tanaman kangkung dipilih karena membutuhkan waktu yang lebih sebentar dari semai hingga panen. Pada video kali ini, hal yang akan dilakukan adalah penyemaian. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penyemaian adalah wadah plastik dan rock wool, benih kangkung, air baku, dan sumpit kayu. Untuk wadah plastik yang digunakan, dapat menggunakan wadah plastik apa saja seperti nampan, kotak bekal, dan lainnya. Rock wool adalah salah satu media tanam yang digunakan dalam hidroponik karena memiliki daya serap yang tinggi dan cocok untuk menanam sayur. Rock wool dapat diganti dengan spons cuci piring ataupun tisu. Namun apabila menggunakan spons cuci piring atau tisu, perlu dilakukan pengecekan lebih rutin karena memiliki daya serap yang lebih kecil dan air cepat menguap, sehingga media akan cepat kering. Air baku adalah air yang belum dicampur dengan pupuk atau nutrisi, dapat diperoleh dari air keran, air hujan, ataupun air gunung. Air baku sebaiknya memiliki pH di bawah 7 dan di bawah 150 ppm apabila diukur dengan pH meter dan TDS meter. Suhu air sebaiknya tidak melebihi 28 derajat Celcius. Namun, apabila tidak memiliki pH meter dan TDS meter, tidak masalah. Namun, tetap pastikan air bersih dan memiliki suhu yang ideal.
Kemudian, sumpit kayu dapat diganti menggunakan lidik kayu atau tusuk sate. Setelah alat dan bahan siap, mari kita simak cara penyemaiannya. Untuk penyemaian benih kangkung, kali ini kita menggunakan rockwool. Kemudian benih kangkung yang sudah disiapkan, di mana rockwool ini kita memakai sebanyak 6 kubus. Kemudian rockwool kita tempatkan di dalam wadah. Setelah itu, rockwool kita lembabkan dengan air baku. Untuk rockwool sendiri tidak perlu diperas, jadi cukup kita lembabkan saja. Nanti kemudian air yang masih tersisa di dalam wadah kita tiriskan. Setelah ditiriskan, rockwool akan kita buat lubang, setiap kubusnya sebanyak 4 lubang. Tergantung tanamannya, untuk kangkung kita buat 4-5 lubang. Setelah dilubangi, kita masukkan benih ke dalam lubang rockwool, di mana bagian benih yang terdapat putih-putihnya ada di dalam lubang rockwool. Setelah lubang terisi penuh, wadah kita tutup. Kemudian kita letakkan di tempat yang gelap, tidak terkena sinar matahari sama sekali selama 1 hari. Setelah itu, hari berikutnya kita letakkan di tempat yang teduh, tidak perlu terkena sinar matahari langsung. Setelah proses penyemaian selesai, simpan benih yang telah disemai di wadah tertutup dan letakkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya sama sekali, seperti di dalam laci, lemari, atau tempat apapun yang terhindar dari cahaya selama semalam. Esok harinya, amati apakah benih telah pecah dan tumbuh bibit. Apabila bibit telah terlihat, maka buka penutup wadah dan perkenalkan bibit dengan cahaya matahari, namun masih di tempat teduh atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Tidak perlu menunggu hingga semua benih tumbuh bibit. Apabila 2 atau 3 benih telah tumbuh bibit, maka segera perkenalkan dengan cahaya matahari. Namun, apabila bibit belum tumbuh, simpan kembali di tempat gelap hingga bibit tumbuh. Kangkung yang sudah tumbuh bibit secara rutin diperiksa, jangan sampai rockwool kering. Apabila dirasa rockwool tidak cukup basah, maka dapat ditambahkan air untuk membasahkan rockwool. Namun, jangan sampai ada air yang tergenang. Apabila ada air yang tergenang, segera buang airnya, namun jangan diperas. Cukup tuangkan air yang tergenang ke wadah kosong. Lakukan hal tersebut hingga tumbuh daun sejati atau daun ketiga. Biasanya untuk kangkung butuh 7 hari untuk tumbuh daun sejati, atau dalam istilah hidroponik biasa disebut 7 HSS, atau 7 hari setelah semai. Apabila sudah tumbuh daun sejati, maka kangkung siap dipindah tanam.